Karena itu di dalam syariat ini kebodohan itu la yu'dzar ghairu ma'dzur, tidak dimaaf dalam syariat ini, apalagi menyangkut akidah, bahkan menyangkut hukum-hukum saja. Kalau itu menyangkut hukum yang pokok, orang yang tidak mengetahui hukumnya perkara tersebut, menyangkut perkara yang pokok, maka ketidaktahuannya tidak dimaaf. Itulah mengapa di dalam syariat kita diperintah untuk belajar ilmu agama ini. Oleh karena kebodohan tidak dimaaf. Kalau kebodohan dimaaf, tentu kita tidak diperintah belajar. Biarkan saja dalam kebodohannya, toh dimaaf ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fin nari 70 kharifa. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimati, benar-benar bila berkata-kata ia dengan kata-kata yang buruk, la yara biha ba'san, yang ia memandang tidak ada keburukan padanya itu kalimat yang dia ucapkannya, yahwi biha fin nari 70 kharifa, yahwi akan terjatuh ia biha dengan sebab itu kalimat, fin nari di dalam api neraka, 70 kharifan selama 70 tahun. 70 kharifan ay 70 aman fin nuzul, jatuh ke dalam api neraka hingga masuk ke dalamnya dalam ukuran waktu 70 tahun, hingga sampailah dia ke dasar neraka jahanam. Jadi ini neraka jahanam dari permukaan hingga ke dasarnya, kedalamannya adalah perjalanan 70.000 tahun. 70 kharifan, 70 tahun. 70 tahun. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan lainnya. Nah, dari hadis ini para ulama kita menjelaskan ada kata-kata kufur, ada kalimat yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam menjadi murtad ia apabila kalimat tersebut dia ucapkannya. Hadis ini mengatakan, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san. Orang ini walaupun memandang itu kalimat sebagai kalimat yang tidak mengandung keburukan, sesungguhnya ini orang dengan sebab kalimat yang diucapkannya itu dia akan masuk ke dalam neraka sampai ke dasar api neraka. Api neraka itu dasarnya hanya ditempati oleh orang-orang kafir. Dalam Al-Quran misalkan firman Allah menunjukkan ini, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada
di tempat paling dasar dari api neraka. Nah, maka sesungguhnya dasar api neraka itu tidak dihuni kecuali oleh orang-orang kafir. Difahami dari hadis ini bahwa ada kalimat kufur yang apabila diucapkan oleh seseorang, walaupun dia memandang bahwa kalimat kufur tersebut bukan sebagai kekufuran, ini orang dengan sebab kalimat kufur tersebut, kalau dia mati dalam keadaan kufurnya ini, maka di akhirat dia digolongkan daripada orang-orang kafir dan masuk ke dalam neraka hingga ke dasar neraka jahanam. Difahami dari hadis ini beberapa hal disebutkan oleh para ulama kita. Satu, bahwa pertama itu tadi, bahwa ada yang disebut dengan kalimat kufriyah, kalimat kufur. Kalimat kufur itu yaitu kalimat yang apabila diucapkan oleh seseorang maka dapat mengeluarkannya dari Islam. Nah, lalu yang kedua, dari hadis ini diambil pelajaran penting lainnya, yaitu bahwa seorang yang berkata-kata kufur, walaupun ini orang mengucapkan kalimat kufur tersebut hanya di mulut saja, tidak keluar dari hatinya, lam yamsyarih bihi sadran, artinya ini orang dengan hatinya dia tetap merasa bahwa dirinya mukmin, mulutnya berkata-kata kufur dan dia tidak berniat keluar dari Islam, hatinya tetap merasa bahwa dirinya dalam keadaan beriman. Ini orang tetap dihukumi kafir. Saya ulang lagi. Yang kedua ini, bahwa seseorang yang berkata-kata kufur yang sharih, yang jelas. Nanti kita beri contoh terkait kata-kata kufur sharih itu seperti apa. Seorang yang berkata-kata kufur sharih, walaupun kalimat tersebut tidak keluar dari hatinya, walaupun hanya di mulutnya saja, ini orang tetap dihukumi kafir, telah keluar dari Islam. Dapat dipahami tidak ini? Contoh, orang yang mencaci maki Allah, walaupun dia mengatakan saya mencaci maki Allah tidak keluar dari isi hati saya. Saya mencaci maki Allah hanya di mulut saja. Ini orang tetap dihukumi kafir. Contoh lain, orang yang menghinakan, melecehkan atau mencaci maki para nabi Allah. Misalkan nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau nabi-nabi lainnya. Termasuk juga orang yang melecehkan Al-Qur'an atau kandungan Al-Qur'an atau hukum-hukum yang tertulis sharih di dalam Al-Qur'an, atau menghinakan, melecehkan seumpama salat, puasa, zakat, haji atau lainnya daripada ajaran-ajaran syariat ini, maka ini orang dihukumi kafir. Walaupun kalimat tersebut tidak keluar dari hatinya, hanya di mulut saja. Kalau nyata itu keluar dari mulutnya, caci maki tersebut, ini orang dihukumi kafir. Dalam hadis tadi Rasulullah mengatakan apa? La yaro biha ba'san. Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yaro biha ba'san. Dia memandangnya itu kalimat bukan sesuatu yang buruk, tidak keluar dari hatinya,
hanya di mulutnya saja. Artinya dia memandang itu kalimat biasa saja. Ini orang tetap dihukumi kafir. Dua. Tiga. Dari hadis ini diambil pelajaran lainnya, bahwa apabila seseorang yang berkata-kata kufur yang sharih, yang jelas dalam kufurnya itu tadi, kalimat kufurnya itu tadi, seperti yang kita contohkan tadi, mencaci maki Allah misalkan, atau mencaci maki Rasulullah atau para nabi lainnya, Al-Quran atau ajaran-ajaran syariat ini orang dihukumi kafir walaupun dia tidak mengetahui hukumnya. Walaupun ini orang mengatakan saya tidak tahu hukum bahwa itu mengeluarkan seseorang dari Islam, ini orang tetap dihukumi kafir. Nomor tiga, saya ulang lagi. Nomor tiga, bahwa seseorang yang berkata-kata kufur yang sharih itu yang jelas, yang nyata dengan kalimat kufur, maka ini orang dihukumi kafir, murtad, keluar dari Islam, walaupun dia mengatakan bahwa saya, kata dia, tidak mengetahui hukum itu, bahwa itu perkara mengeluarkan dari Islam. Ini orang tetap dihukumi kafir. Dapat paham ya? Maka tidak disyaratkan seseorang dihukumi kafir karena kata-kata kufur yang diucapkannya itu, bahwa dia mengetahui hukum. Tidak disyaratkan ma'rifatul hukmi, tidak disyaratkan mengetahui hukum. Walaupun dia tidak tahu hukum, ini orang tetap dihukumi kafir. Nah, karena itu di dalam syariat ini kebodohan itu la yu'dzar wa yuru ma'dzur, tidak dimaaf. Dalam syariat ini, apalagi menyangkut akidah, bahkan menyangkut hukum-hukum saja, kalau itu menyangkut hukum yang pokok, orang yang tidak mengetahui hukumnya perkara tersebut, menyangkut perkara yang pokok, maka ketidaktahuannya tidak dimaaf. Itulah mengapa di dalam syariat kita diperintah untuk belajar ilmu agama ini. Oleh karena kebodohan tidak dimaaf. Kalau kebodohan dimaaf, tentu kita tidak diperintah belajar. Biarkan saja dalam kebodohannya, toh dimaaf ini. Nah, tetapi tidak demikian. Syariat memerintah kita belajar ilmu agama yang pokok. Yang pokok itu ilmu din ad-daruri, hukumnya wajib bagi setiap orang mukallaf. Kebodohan di dalamnya tidak dimaaf. Apalagi perkara menyangkut akidah. Nah, karena itu maka orang yang berkata-kata kufur sharih, maka ini orang dihukumi kafir, telah keluar dari Islam, murtad, walaupun dia tidak mengetahui hukumnya bahwa itu perkara mengeluarkannya dari Islam. Dapat dipahami ya? Lanjut. 4. Seseorang yang berkata-kata kufur yang sharih, kalimat kufur. Orang berkata-kata kufur, maka ia dihukumi kafir. Walaupun dia meyakini bahwa kalimat tersebut tidak mengeluarkannya dari Islam. Kalau kalimatnya kalimat yang sharih fil kufur, kalimat yang jelas mengeluarkan dari Islam, menjatuhkan dalam kekufuran. Contohnya tadi, orang mencaci maki Allah atau para malaikat atau para nabi. Ini orang dihukumi kafir walaupun ini orang dalam keyakinannya bahwa kalimat tersebut tidak mengeluarkannya dari Islam. Dapat dipaham tidak ini? Ini orang tetap dihukumi kafir. Nah, karena itu
orang yang berkata-kata kufur yang sharih. Saya ulang lagi dari depan, tidak disyaratkan bahwa dia ma'rifatul hukmi. Tidak disyaratkan yang pertama insyirahus sadri, tidak disyaratkan bahwa dia lapang dada. Artinya kalimat tersebut keluar dari hatinya dan dia berniat keluar dari Islam. Tidak disyaratkan itu. Walaupun dia tidak berniat keluar dari Islam, kalau mulutnya nyata-nyata mengeluarkan kata-kata kufur, maka dia dihukumi kafir. Juga tidak disyaratkan ma'rifatul hukmi, mengetahui hukum. Tidak disyaratkan dia mengetahui hukum bahwa perkara tersebut mengeluarkannya dari Islam. Artinya walaupun dia bodoh, walaupun dia tidak tahu terkait hukumnya bahwa itu mengeluarkan dari Islam, lantas dia berkata-kata kufur, ini orang tetap dihukumi kafir. Lalu yang ketiga, juga tidak disyaratkan i'tiqadu ma'na lafzi, meyakini makna lafaz yang diucapkannya tersebut bahwa itu mengeluarkannya dari Islam. Artinya, walaupun ini orang dalam keyakinannya bahwa kata-kata kufur yang diucapkan itu tidak mengeluarkan dari Islam, tetapi hakikatnya ini orang sebenarnya telah kafir. Dapat dipahami ya? Nah, lanjut. 5. Juga tidak disyaratkan bahwa seorang yang berkata-kata kufur hingga ia dihukumi kafir, tidak disyaratkan bahwa dia mengucapkan kalimat tersebut dalam keadaan normal saja, bukan dalam keadaan marah. Tidak disyaratkan bukan dalam keadaan marah. Artinya walaupun dalam keadaan marah ini orang berkata-kata kufur, maka ini orang dihukumi kafir. Jadi tidak dalam keadaan normal saja, walaupun dia dalam keadaan marah. Termasuk umpama dia mengucapkan kata-kata kufur dalam keadaan bercanda sekalipun, hukumnya sama, mengeluarkan orang tersebut dari Islam. Na'udzubillah. Walaupun dia bercanda. Nah, jadi nomor 5 ini, la yushtaratu fil wuqu'i fil kufri adamul ghadabi. Tidak disyaratkan jatuh dia dalam kekufuran tersebut bahwa dia dihukumi kafir karena kalimat yang diucapkannya itu bahwa dia mengucapkannya tidak dalam keadaan marah. Tidak disyaratkan itu. Artinya walau dalam keadaan marah sekalipun, lantas ini orang berkata-kata kufur, maka ini orang dihukumi kafir. Paham gak ya? Misalkan orang dalam keadaan marah, lantas dalam marahnya dia mencaci maki sholat. Na'udzubillah. Misalkan dalam keadaan marah dia berkata, sholat tidak ada manfaatnya untuk saya. Na'udzubillah. Atau dalam keadaan marah lalu dia mengatakan Allah zalim, Allah tidak adil kepada saya. Ini orang dihukumi kafir. Paham ini? Walaupun dalam keadaan marah. Jadi tidak dalam keadaan normal saja dia berkata-kata kufur sehingga dia dihukumi kafir. Termasuk dalam keadaan marah juga ia dihukumi kafir. Termasuk juga dalam hal ini dalam keadaan bercanda. Ingat-ingat ini. Maka jangan dibuat bercanda kata-kata kufur itu. Termasuk umpama seseorang dalam keadaan sedang berperang kekufuran. Dia berperang dengan kekufuran, maka ini orang dihukumi kafir. Kalau dalam perannya tersebut dia tanpa mengungkapkan adatul hikayat. Adatul hikayat itu adalah kata-kata yang membebaskan dari dirinya, bahwa kata-kata tersebut bukan ucapannya. Contoh misalkan dalam Al-Qur'an disebutkan wa qalatil yahudu
Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Qalatin nasara al-masih ibnullah. Kata-kata al-masih ibnullah itu kata-kata kufur. Al-masih itu Nabi Isa. Tidak boleh dikatakan Nabi Isa anak Allah. Nauzubillah. Enggak boleh katakan itu, kata-kata kufur. Menyalahi Al-Qur'an. Al-Qur'an menyebutkan apa? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, kalimat Al-Masih ibnullah ini kata-kata kufur. Dalam Al-Quran disebutkan qalatin wa qalatin nasara, berkata orang-orang Nasrani. Nah ini apa? Adatul hikayat namanya. Adatul hikayat. Sehingga kalimat tersebut bukan ungkapan dari dirinya. Jadi adatul hikayat itu untuk melepaskan kalimat tersebut bahwa ungkapan kata-kata tersebut bukan dari dirinya, tapi dari orang lain, dari orang kafir misalkan. Qalatil yahud Uzair ibnullah. Qalatil yahud ini namanya apa? Adatul hikayah. Uzair ibnullah ini kata-kata kufur. Tidak boleh diungkapkan Uzair anak Allah. Uzair itu nama orang. Kata orang Yahudi, Uzair adalah anak Allah. Sementara orang Nasrani mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Nauzubillah. Itu kata-kata kufur. Nah, kembali lagi. Jadi seseorang umpama sedang berperan memerankan kekufuran, lalu dia mengucapkan kata-kata kufur yang sharih tanpa adatul hikayat, maka ini orang dihukumi kafir walaupun dia sedang berperang. Dapat dipaham tidak ini? Saya ulang lagi. Seseorang yang berkata-kata kufur walaupun dalam keadaan marah, maka dia dihukumi kafir. Atau seseorang yang berkata-kata kufur dalam keadaan bercanda, ini orang juga dihukumi kafir. Termasuk juga orang yang berkata-kata kufur saat dalam keadaan berperang tanpa ada hikayat, dia mengungkapkan kata-kata kufur yang sharih dengan mulutnya, ini orang juga dihukumi kafir. Paham tidak ini? Nah, demikian dijelaskan oleh para ulama, diintisarikan dari hadis itu tadi, sabda Rasulullah, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fin nari 70 kharifan. Sehingga ingat ini, kalimat ini, kata-kata ini. Sehingga para ulama kita mengatakan sesungguhnya ada di antara orang-orang Islam yang dia telah keluar dari Islamnya tanpa dia sadari bahwa dia telah menjadi kafir. Nauzubillah. Disinilah pentingnya kita berilmu. Disinilah pentingnya berilmu. Kalau orang faham ilmu agama, insya Allah dia dapat memilih kata-kata sebelum diucapkannya. Atau bahkan umpama seseorang jatuh dalam kekufuran, maka dia faham bahwa itu kekufuran, sehingga dia bersegera masuk Islam kembali bersyahadat. Artinya sadar bahwa dia jatuh dalam kekufuran, sehingga dia bersegera kembali masuk Islam. Nah, sementara orang yang tidak berilmu, tidak faham, dia merasa bahwa dirinya tetap muslim, sementara setiap hari dia mencaci maki Allah, mencaci maki syariat Islam, menghinakan hukum-hukum Al-Quran. Nauzubillah. Dia merasa bahwa dirinya tetap muslim. Nauzubillah. Ini orang tanpa sadar bahwa dirinya telah keluar dari Islam. Nah, demikian dinyatakan oleh di antaranya Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Jarir At-Tabari, sahibut tafsir.
Beliau mengatakan, inna minal muslimina man yakhruju minal islami min ghairi an yaqsidal khuruja minhu. Inna minal muslimina, sesungguhnya ada di antara orang-orang Islam, man yakhruju minal Islam, yang dia telah keluar dari Islam, min ghairi an yaqsidal khuruja minhu, dari tanpa dia bertujuan untuk keluar dari Islam. Artinya apa? Dia menjadi kafir tanpa sadar. Na'udzubillah. Dan itu banyak. Dari mulai yang nyata-nyata jelas memang dia di luar Islam, hanya saja dia mengaku dirinya muslim, misalkan karena rusak akidahnya, seperti mereka yang mengatakan bahwa Allah menyerupai ciptaannya, Allah memiliki bentuk, memiliki anggota badan, memiliki tempat dan arah. Itu kufur, itu keyakinan kufur. Walaupun orang yang mengaku muslim, hakikatnya dia bukan orang muslim. Atau orang yang berkeyakinan bahwa setelah Nabi Muhammad ada lagi seorang nabi, ini orang dihukumi kafir walaupun dirinya mengaku muslim. Nah, termasuk juga ada beberapa yang tanpa sadar, yang mungkin ada di sekitaran kita, yang mereka telah keluar dari Islam karena kata-kata kufur yang dia ucapkannya, lantas dia meyakini bahwa kalimat tersebut bukan sebagai kekufuran. Lantas dia misalkan dalam hatinya merasa bahwa orang itu dihukumi murtad kalau memang hatinya berniat keluar dari Islam. Adapun kalau tidak berniat, walaupun berkata-kata kufur, tidak dihukumi kafir. Lantas dia berkata-kata kufur seenaknya. Na'udzubillah, ini orang hakikatnya telah menjadi kafir. Nah, itulah mengapa para ulama kita seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan demikian itu tadi, inna minal muslimin man yakhruju minal islami min ghairi an yaqsidal khuruja minhu. Nah, ini bahasan berat ini, tapi harus paham ini. Kalau paham, insyaallah kita bisa menghindarkan diri dari berbagai macam kekufuran. Terlebih kita yang hidup di akhir zaman ini, banyak orang yang tanpa sadar dia berkata-kata kufur atau bahkan dia berkeyakinan kufur dan dia tidak sadar kalau itu adalah kata-kata kufur telah mengeluarkannya dari Islam, atau dia tidak tahu bahwa keyakinan yang dia yakini itu sebagai keyakinan kufur, sementara dia menganggap bahwa dirinya tetap sebagai seorang muslim. Na'udzubillah, di akhir zaman ini banyak yang model seperti itu, sebagaimana dinyatakan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib bahwa ketika kiamat sudah semakin dekat, ada di antara orang-orang Islam yang telah keluar dari Islamnya tanpa mereka sadari. Na'udzubillah. Sayyiduna Ali, sahibul mawahib wal karamat, beliau seorang ulama terkemuka, sahabat Rasulullah, wali Allah, memberi isyarat di akhir zaman, kata beliau, akan ada di antara orang-orang Islam yang dia keluar dari Islam tanpa dia sadari bahwa dirinya telah keluar dari Islam. Ketika beliau ditanya, ya Amirul Mukminin, kufruhum bil ihdasi am bil inkar? Wahai Amirul Mukminin, apa sebab kufur mereka itu? Apakah mereka membawa ajaran baru, menyalahi ajaran Rasulullah, atau mereka mengingkari ajaran Rasulullah yang sudah ada ini? Beliau mengatakan apa? Bal bil inkar, yunkiruna khaliqahu fayasifunahu bil jismi wal a'dha. Adalah karena mereka mengingkari ajaran yang sudah ada ini. Mereka mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Allah, tapi mereka mengatakan Allah memiliki bentuk, memiliki ukuran, memiliki anggota badan, memiliki tempat, memiliki arah. Na'udzubillah. Itu orang walaupun mengaku dirinya muslim, sesungguhnya mereka bukan orang-orang Islam. Mereka enggak sadar keyakinan begitu itu telah mengeluarkannya dari Islam.
Nauzubillah. Dan di akhir zaman ini menyebar keyakinan tasbih, keyakinan rusak. Keyakinan tasbih itu keyakinan rusak, mengatakan bahwa Allah serupa dengan makhluknya, atau keyakinan tajsim, keyakinan rusak, mengatakan bahwa Allah memiliki fisik, memiliki tubuh, memiliki bentuk, ukuran. Nauzubillah. Keyakinan yang wajib kita pegang teguh adalah bahwa Allah bukan benda. Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran, kecil maupun besar. Maha Suci dari tempat dan arah. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Inilah akidah yang benar. Ini wajib yang kita pegang teguh, akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.